Oke, mode Sun God Nika. Ya, akhirnya kita diperlihatkan lagi nih kelanjutan dimana Kaido itu akhirnya tidak berkutik sama sekali dan kebingungan nih. Kenapa nih? Ya, ia serasa melihat nih buah iblis Hito Hitonomi ini terkandung dua jenis tipe dari buah iblis. Lalu bagaimana Kaido mengembalikan keadaannya yang sekarang? Nah, di pertempuran sekarang ini sosok Luffy itu akhirnya benar-benar layaknya Joy Boy, seorang pemuda periang yang membawa kegembiraan. Dan kalian pasti juga sudah mendengar nih, satu hal yang menghebohkan sekarang adalah Mugiwara Luffy bisa berubah menjadi seorang raksasa dan tubuhnya berwarna putih itu. Apakah ini memang ada clue dari Oda Sensei nih terkait topi yang di markas Marijoa dahulu dengan sekarang di One Piece chapter 1045? Oke, kita bahas ceritanya lebih dalam mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai teknik tertinggi Nika, mode raksasa ledakan dewa kemenangan matahari, dan perubahan wujud putih Mugiwara no Luffy. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Dan pula nih, biar nggak ketinggalan info dari One Piece dan Shinobi, bisa support nih channel ini agar terus berkembang dan memberikan info untuk nakama semuanya. Oke, feel free subscribe gratis. Kita lanjut. Nah, akhirnya nih chapter 1045 kita ini diberi judul dengan tingkatan selanjutnya, dimana ini sangat jelas menuju kemampuan Luffy yang berkembang pesat, dimana ini berhubungan dengan imajiner Luffy sendiri untuk melakukan penyerangan-penyerangan. Sepertinya efek dari buah iblis Hito Hitonomi ini bukannya habis, tapi malah tambah gila-gilaan guys. Pada chapter ini kita mendapatkan color spirit yang bertuliskan over liberation, dimana ini menunjukkan bahwa semua anggota bajak laut Mugiwara ini agar terbebas dari perbudakan manusia. Sepertinya mereka ingin membebaskan, maksudnya dimana mereka semua akan membebaskan dari pemerintahan dunia yang penuh kemisteriusan itu. Nah, yang menarik pula sebagai tambahan di sini kita diperlihatkan sedikit gambaran nih tentang 25 tahun awal mulainya. Ini panjang sih, dan ini dimaksud adalah kisah 25 tahun dari perjalanan Luffy sendiri. Salah satunya adalah bertemu dengan Akagami. By the way, kalian nih yang penasaran tentang kisah One Piece 24 sampai 25 tahun ini sampai ke negeri Wano Kuni juga, bisa cek nih video 2 jam kita yang ini, oke? Kita akan sangat-sangat panjang. Kita lanjut. Kisah pertama ini memperlihatkan pemandangan di puncak Onigashima. Sementara Kaido yang dibawa ke atap pun juga sangat serius mengatakan hal seperti ini. Mugiwara, kupikir kau sudah mati. Luffy lalu membalasnya, aku pun juga berpikir seperti itu, Bakayaro. Nah, seketika nih itu pun tubuh Luffy berubah meleleh dan Kaido itu berasumsi di sini bahwa ini kemungkinan adalah kebangkitan buah iblis dari tipe Paramecia, dan itulah yang Kaido yakini. Namun di sini tiba-tiba Kaido itu terdiam lagi karena melihat di sekelilingnya nih tanahnya itu mulai bergelombang dan ia berprasangka lagi, bukankah ini malah terlihat seperti tipe Zoan? Nah, tapi uniknya nih, Luffy sendiri juga nampak bingung dengan perubahan ini tadi. Sepertinya dia juga belum terbiasa nih untuk terus pertama kalinya melakukan hal ini. Dan tanpa basa-basi sebelum terlambat, Kaido akhirnya mencengkramnya dalam perubahan wujud naga biru itu. Luffy akhirnya tercengkram keras bahkan sampai ditelan nih. Tetapi nih, pada saat akhirnya ia berteriak sangat keras dan tiba-tiba mengeluarkan kata-katanya Gomu Gomu no balon. Akhirnya di sini bagian dari tubuh Kaido itu mengembang seperti balon, dan seperti yang kita lihat di visual animenya nanti pasti akan sangat-sangat unik perubahan Kaido naga itu dan tubuhnya menjadi besar. Sementara nih di dekat sana terlihat Yamato dan Momonosuke pun kebingungan melihat akan semua hal itu. Nah, putri Kaido itu berkata lagi, apa itu? Apa yang tengah terjadi sekarang? Aku tidak punya petunjuk apapun, tapi Kaido terasa sedikit mengembang. Begitu kata Momonosuke. Lalu nih Kaido itu sedikit berteriak lagi, sialan kau Mugiwara, kenapa seperti ini? Tubuhku bukanlah karet. Dan sementara itu, pam, Gomu Gomu no Rocket. Luffy tanpa basa-basi nih memegangi hidung dari sang naga tersebut, dan terlihat saat itulah Kaido mengeluarkan Luffy dengan masih dalam mode balon karetnya itu. Nah, yang menarik di sini nih, Luffy itu lagi-lagi tertawa terus kayak orang mabuk. Dia mengeluarkan angin dari mulutnya itu, dan ini salah satu konsep mengempisnya sebuah balon. Namun sedikit menakutkan nih karena dia itu tertawa terus. Di sisi lain, Yamato dan Momonosuke menyaksikan keanehan semua hal itu terjadi. Pam,
tanpa basa-basi lagi, Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Gigan, dimana ini adalah perubahan luar biasa. Di sini kita diperlihatkan kita mendapatkan halaman yang sangat menarik, dimana perubahan Luffy ini terlihat seperti sosok raksasa tinggi besar yang mengerikan. Di sekelilingnya terlihat kilatan hitam yang menyelimutinya, dan kita tahu bahwa Momonosuke menotisnya. Aku seperti mendengar suara Luffy di atas sana dari perubahan-perubahan itu. Lalu Yamato akhirnya sadar bahwa itu adalah Monkey D. Luffy. Dan kita saat ini melihat nih, terlihat tubuh raksasa ini akan menghantam Kaido. Tetapi sebelum fatal terjadi, Kaido tuh langsung mencengkeramnya lagi, dan itu menyebabkan Luffy berteriak sekali lagi. Namun as buat Kaido nih, kali ini Luffy itu benar-benar berbeda. Dia malah membuat Kaido malah seperti bahan mainan saja, ya meskipun mengeluarkan bolo blade miliknya ke wajah Luffy langsung, dan sempat membuat Mugiwara ini sekarat. Namun Luffy berkata seperti ini, "Tidak akan kumaafkan." Dia langsung bersemangat berlari dan terlihat kobaran api, guys. Nah setelah itu nih, Kaido akhirnya menggunakan Conqueror Ragnarokunya sekarang itu menembus Luffy sampai diketahui oleh orang seperti Lau, Nami, Chopper, dan yang lainnya pula. Namun setelah itu Luffy kembali menarik kepalanya ke atas lagi dan terlihat sudah kelelahan wajahnya itu. Kaido di sini akhirnya berucap sekali lagi, "Mugiwara ya, tadi itu adalah penampilan yang sangat menarik. Tetapi apakah ini sudah mencapai batas kemampuanmu? Ini berarti kau tidak mungkin bisa mengalahkanku." Nah di sini nih Baka Senju kita itu langsung merespon, "Jujur Lini, siapa yang kau pikir sudah kalah? Ha? Aku masih punya banyak cara. Aku sekarang ini cuma lelah dan aku hanya bercanda, itu menguras banyak sekali tenagaku." Nah sementara itu Kaido berkata lagi, "Mati saja, yakinlah bahwa pertempuran kali ini tidak akan dilupakan." Lalu Luffy menjawab, "Bodoh amat, kalau kita mati yang tersisa hanyalah tulang kita." Dan dia tertawa lagi. Kita tahu bahwa sementara itu sebagai seorang penonton yang baik, Yamato akhirnya menyadari bahwa perubahan Luffy ini tidaklah biasa. Ia terlihat menggunakan perubahan putih dan Momonosuke menjawabnya, "Apakah suaranya ini memudar?" Dan setelah itu tiba-tiba terdengar suara genderang kebebasan, dan inilah yang memicu Luffy bersemangat kembali, dimana ia terlihat sekitar area Luffy ada banyak sekali petir hitam dan terlihat tanda mengerikan yang memutih ini. Namun nih sesaat sebelum Luffy benar-benar siap menyerang, Kaido gerak cepat nih menggunakan senjatanya untuk memukulnya, dan boom, senjata itu mengenai bagian belakang Luffy. Heran juga sih di sini kenapa dia tadi itu lengah mulu. Efek serangan itu membuat Luffy itu sedikit konyol lagi nih, dan beberapa kali kejadian itu seperti itu. Namun yang mengerikan akan segera terjadi. Saat dimana Luffy berulang kali melakukan hal ini dan menjauh dari Kaido sendiri, ia ternyata membuat ancang-ancangnya sendiri. 1, 2, and 3, dan bam, dia melompat jauh ke arah Kaido berada, dan dia mengepakkan tangannya, memutarkannya, dan Kaido tambah bingung nih. Dia mengatakan seperti ini dalam persepsinya itu, "Apa-apaan orang ini? Perubahannya sangatlah aneh. Dia menjadi putih semua dan melapisi dirinya dengan haki persenjataan dan penakluk, dan membawa perubahan di area sekitarnya. Aku baru pertama kali menghadapi orang seperti ini." Dan boom, Kaido akhirnya terkena bug mentah dari Luffy nih. Bahkan ia melakukan secara bertubi-tubi dan mengingatkan kita tentang anestesia dari Trafalgar di Waterloo kepada balon besinya Big Mom kala itu. Selanjutnya di panel terakhir nih yang jauh lebih mengesankan lagi, Kaido akhirnya terjatuh dan berlumuran darah karena ulah dari Mugiwara Luffy. Dan dia mengucapkan kata-kata penuh keberanian seperti ini, "Haha, ini sangat menyenangkan kan Kaido?" Nah dari pertarungan Luffy dan Kaido ini akhirnya kita menyaksikan perubahan-perubahan unik pada tubuh Luffy sendiri nih. Namun masalahnya sekarang, apakah Luffy sudah benar-benar mengalahkan Yonko Kaido? Sepertinya ini akan belum usai sih, dan bagaimana Kaido sendiri mengembalikan keadaannya itu. Kita ingat tadi bahwa Luffy sendiri itu sudah sempat sekarat nih karena serangan Kaido, namun dia bisa bangkit kembali setelah mendengarkan genderang kebebasan. Kami pikir itu adalah jantung Luffy sendiri yang memicu adrenalinnya yang membuatnya kembali memiliki semangat bertarung yang menggelora lagi. Tapi kalau dari pengalaman di masa lalu nih, di pertempuran-pertempuran dahulu, Luffy sendiri itu dalam perubahan mode gear pertamanya sampai keempat dahulu selalu belum optimal di awalnya. Dia bahkan sering mengecilkan tubuhnya sebelum kembali bangkit lagi. Namun bagaimana dengan gear 5-nya ini yang menakjubkan? Nah, kita tahu bahwa kondisi dari Gear 5 ini sedikit berbeda. Dia bisa membuat imajinernya sendiri dan semuanya kepada tubuhnya sendiri sekalipun. Tetapi ini mungkin efek samping yang ditimbulkan hanyalah pengecilan tubuh atau hanya kelelahan. Dimana kita tahu pula kemampuan Zoan selalu membantu fisik dari penggunanya dan bisa kembali pulih dengan sangat cepat. Dimana kita tahu nih bahwa perubahan Gear 1 sampai ke 4 banyak sekali kekurangannya. Tetapi untuk Gear 5 dia memiliki kehendak atas tubuhnya sendiri, menciptakan apapun yang dia inginkan. Dan apabila nih genderang kebebasan itu muncul lagi, Luffy akan bangkit sekali lagi.
Awakening Zoan Hitohitonomi itu memiliki alasan yang besar nih kenapa para pemerintahan dunia sendiri pun takut dengan benda itu. Dan dari semua penjelasan dari teori-teori sejak kemarin, buah iblis ini adalah buah iblis tipe raja, bertipe Nika dengan jiwa kebebasan, dewa kemenangan, serta memiliki sifat dari matahari itu sendiri. Apakah ini sama nih dengan reaksi fusi nuklir seperti barion besar meledak seperti milik kasus Hokage dan Kurama dahulu yang kita bahas kemarin itu? Dan sekarang, energi matahari ini menjadi sebuah kekuatan tertinggi dari fusi nuklir bakal Senjo kita, Mugiwara no Luffy. It is very dangerous power guys, Monkey D. Luffy. Gimana pendapat kalian? Oh ya guys, untuk kalian yang lagi nyari kaos nih bertemakan anime tapi nggak mau dikatain wibu, kita punya brand Asian Pop Culture nih, namanya DRTV Industry. Kalian tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan desain yang sangat-sangat kekinian. Di chapter pertama ini ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan perpaduan Kawaki sebagai tokoh utamanya dan tentunya adalah culture-nya sendiri. Dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan culture-nya sendiri. Dan next di chapter kedua, DRTV sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan One Piece dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai teknik tertinggi Nika, mode raksasa ledakan dewa kemenangan matahari, dan perubahan putih Monkey D. Luffy. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.